Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Prameswari dengan NIM 2005520125 dari kelas F1 Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dengan dosen pembimbing Pak Harif Himawan Dwi Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kode etik profesi akuntan publik, anggota yang berpraktik melayani publik. Persyaratan dan materi aplikasi. Anggota yang harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan dan menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut. Ketika berhadapan dengan suatu permasalahan etika, anggota harus mempertimbangkan konteks yang mencakup suatu permasalahan yang muncul atau mungkin muncul. Ketika seorang individu yang merupakan anggota melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan anggota dengan kantor, baik sebagai seorang tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, individu tersebut harus mematuhi ketentuan yang berlaku untuk keadaan tersebut. Contoh situasi yang berlaku untuk anggota mencakup yang pertama adalah menghadapi konflik kepentingan ketika bertanggung jawab dalam memilih pemasok untuk kantor, ketika anggota keluarga inti dari anggota mungkin mendapatkan keuntungan keuangan atas kontrak tersebut. Yang kedua, menyusun atau menyajikan informasi keuangan untuk klien anggota atau kantornya. Yang ketiga, ditawari bujukan, seperti secara teratur ditawari tiket gratis untuk menghadiri acara olahraga oleh pemasok kantor. Yang keempat, menghadapi tekanan dari rekan perikatan yang melaporkan pembebanan jam kerja yang tidak akurat untuk suatu perikatan klien. Identifikasi ancaman. Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh serangkaian fakta dan keadaan yang beragam. Berikut adalah contoh fakta dan keadaan dari setiap kategori ancaman yang mungkin memunculkan ancaman bagi anggota ketika melakukan jasa profesional. Yang pertama adalah ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Yang pertama adalah ancaman kepentingan pribadi. Identifikasinya, anggota mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien. Anggota menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan bagi anggota tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Yang ketiga, anggota memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien. Yang keempat, anggota memiliki akses atas informasi rahasia yang mungkin digunakan untuk keuntungan pribadi. Yang kelima, anggota menemukan kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi hasil dari jasa profesional sebelumnya yang dikerjakan oleh anggota tim dari kantor anggota. Identifikasi ancaman telaah pribadi. Anggota menerbitkan laporan
atas efektivitas operasi sistem keuangan setelah anggota yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut. Yang kedua adalah anggota menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan hal pokok dari suatu perikatan asuransi. Yang ketiga, ada identifikasi ancaman advokasi. Anggota mempromosikan kepentingan atau saham dari klien. Anggota bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah anggota melobi proses legislasi untuk kepentingan klien. Selanjutnya ada identifikasi ancaman kedekatan, yaitu anggota memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien. Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap hal pokok dari suatu perikatan sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan. Yang ketiga adalah anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit. Lalu ada identifikasi ancaman intimidasi. Anggota sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional. Anggota merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien karena karyawan tersebut lebih dalam permasalahan yang diperdebatkan. Anggota mendapat informasi dari seorang rekan kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali anggota setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak tepat. Anggota telah menerima hadiah yang signifikan dari klien dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan. Lalu kita akan mempelajari tentang cara mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Contoh pengamanannya, pengamanan sangat bervariasi bergantung pada fakta dan keadaan. Contoh tindakan yang dalam keadaan tertentu mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman, yaitu meliputi yang pertama, menetapkan tambahan waktu dan menugaskan personel yang memenuhi kualifikasi untuk penugasan yang disyaratkan ketika perikatan diterima dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Yang kedua, menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan personel tim asuransi untuk menelaah untuk memberikan saran yang diperlukan terhadap suatu pekerjaan asuransi dapat mengatasi ancaman telaah pribadi. Yang ketiga adalah memisahkan tim ketika berurusan dengan permasalahan yang bersifat rahasia dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Yang keempat, menugaskan rekan dan tim perikatan yang berbeda untuk klien asuransi yang terpisah secara tanggung jawab dan pelaporan dengan rekan dan tim perikatan atau jasa non-asuransi dapat mengatasi ancaman telaah pribadi, advokasi, atau kedekatan. Yang kelima, melibatkan kantor lain untuk mengerjakan kembali suatu bagian dari perikatan dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, kedekatan, atau intimidasi.
suatu pekerjaan asurans dapat mengatasi ancaman telaah pribadi. Yang keenam, mengungkapkan kepada klien atas setiap imbalan rujukan atau komisi pengaturan yang diterima untuk merekomendasikan jasa atau produk dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan kode etik ini, maka anggota harus menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi dalam struktur tata kelola organisasi. Jika anggota berkomunikasi dengan subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka anggota harus menentukan apakah perlu berkomunikasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka mendapatkan informasi yang cukup. Dalam menentukan siapa yang berkomunikasi, anggota dapat mempertimbangkan A. Sifat dan pentingnya keadaan, dan B. Hal tertentu yang akan dikomunikasikan. Jika anggota berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka anggota diyakinkan bahwa dengan berkomunikasi dengan individu tersebut berarti telah berkomunikasi secara memadai kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dalam beberapa kasus, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, misalnya usaha kecil dengan pemilik tunggal yang mengelola entitas dan tidak ada pihak lain yang memiliki peran atas tata kelola. Dalam kasus tersebut, jika permasalahan dikomunikasikan kepada individu atau pihak yang bertanggung jawab atas manajemen dan individu, pihak tersebut juga memiliki tanggung jawab atas tata kelola, maka permasalahan tersebut tidak perlu dikomunikasikan lagi kepada pihak individu yang sama dalam perannya atas tata kelola. Anggota telah memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lalu kita masuki pada benturan kepentingan. Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin pula akan memunculkan berbagai ancaman terhadap prinsip dasar etika yang lain. Berbagai ancaman tersebut mungkin terjadi ketika A. Anggota memberikan jasa profesional yang berhubungan dengan suatu permasalahan tertentu untuk kedua klien atau lebih dengan berbagai kepentingan yang saling berbenturan. Atau B. Kepentingan antara anggota terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan klien yang menggunakan jasa profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut berada pada situasi yang berbenturan. Persyaratan dan materi aplikasi dari benturan kepentingan. Contoh keadaan yang dapat memunculkan benturan kepentingan. Yang pertama adalah menyediakan jasa konsultasi untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit dari kantor. Ketika kantor telah mendapatkan informasi rahasia selama pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut. Yang kedua adalah memberikan advice kepada dua klien pada saat yang bersamaan. Yang keduanya sedang bersaing untuk mengakuisisi perusahaan yang sama ketika advice tersebut mungkin relevan untuk kedua belah pihak
yang sedang dalam posisi bersaing. Yang ketiga, memberikan berbagai jasa, baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi yang sama. Keempat, menyusun penilaian aset untuk dua pihak yang saling berlawanan yang berkaitan dengan aset tersebut. Yang kelima, mewakili dua klien yang sedang dalam sengketa hukum satu sama lain, seperti dalam proses perceraian atau pembubaran suatu persekutuan usaha. Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi, menyediakan laporan asurans untuk pemberi lisensi royalti berdasarkan suatu perjanjian lisensi ketika pada saat yang bersamaan juga memberikan jasa kepada penerima lisensi untuk kebenaran jumlah utang royalti. Yang ketujuh, memberikan advis kepada klien untuk melakukan investasi dalam suatu bisnis. Pada saat yang bersamaan, sebagai contoh, pasangan dari anggota tersebut juga memiliki kepentingan keuangan pada investasi tersebut. Yang kedelapan, memberikan berbagai jasa, baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi yang sama. 9. Memberikan advis strategis kepada klien atas posisi persaingannya. Pada saat yang bersamaan, anggota tersebut juga sedang melakukan kerjasama bisnis atau memiliki kepentingan yang sama dengan pesaing utama klien. Ke-10. Memberikan advis kepada klien atas akuisisi suatu bisnis. Pada saat bersamaan, kantor juga tertarik untuk melakukan akuisisi bisnis tersebut. Lalu ada identifikasi benturan. Sebelum menerima suatu hubungan, perikatan, atau hubungan bisnis dengan klien baru, setiap anggota harus melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi berbagai keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan dan mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Langkah-langkah tersebut termasuk mengidentifikasi A. Sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara pihak yang terlibat, dan B. Jasa tersebut dan implikasinya terhadap para pihak yang terkait. Proses identifikasi benturan kepentingan yang efektif akan membantu anggota ketika melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi kepentingan dan hubungan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan aktual atau potensial, baik sebelum menerima perikatan maupun selama pelaksanaan perikatan. Suatu proses yang efektif untuk mengidentifikasi berbagai benturan kepentingan yang aktual atau potensial akan bergantung pada beberapa faktor berikut. Yang pertama, sifat dari jasa profesional yang dilakukan. Kedua, ukuran dari kantor. Ketiga, ukuran dan sifat dari klien. Yang keempat, struktur dari kantor, misalnya jumlah dan lokasi geografis kantor. Ancaman yang muncul dari benturan kepentingan. Umumnya, semakin langsung hubungan antara jasa profesional dan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan para pihak, maka semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima. Kode etik profesi anggota publik. Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level suatu ancaman yang muncul akibat benturan kepentingan
mencakup langkah pencegahan terhadap pengungkapan informasi rahasia secara tidak sah ketika memberikan jasa profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu untuk dua atau lebih klien yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Langkah-langkah tersebut meliputi: yang pertama, memiliki tempat praktik yang terpisah atau fungsi khusus dalam kantor yang memungkinkan berfungsi sebagai penghambat alur informasi rahasia klien dari satu divisi ke divisi lain dalam kantor. 2. Kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses terhadap berkas klien. Yang ketiga, perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh para karyawan dan para rekan di kantor. Ketiga, pemisahan informasi rahasia secara fisik maupun elektronik. Yang keempat, pelatihan dan komunikasi yang bertujuan khusus. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengaman dalam mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan meliputi: A. Menugaskan tim perikatan terpisah yang dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam menjaga kerahasiaan. B. Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian jasa atau tidak terdampak oleh benturan kepentingan untuk menelaah suatu pekerjaan yang dilakukan dan untuk menilai apakah berbagai pertimbangan kunci dan kesimpulan sudah tepat. Pengungkapan dan persetujuan. Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah sifat dan signifikansi suatu benturan kepentingan memerlukan pengungkapan spesifik dan persetujuan secara eksplisit ketika mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan tersebut. Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika menentukan perlunya pengungkapan spesifik dan persetujuan eksplisit tersebut meliputi: 1. Keadaan yang memunculkan suatu benturan kepentingan. 2. Pihak-pihak yang mungkin terkena dampak. 3. Sifat dari berbagai permasalahan yang mungkin muncul. 4. Potensi atas suatu permasalahan tertentu yang berkembang secara tidak terduga. Bentuk dari pengungkapan dan persetujuan mungkin berbeda. Sebagai contoh, pengungkapan secara umum kepada para klien mengenai berbagai keadaan bahwa berdasarkan kelaziman praktik komersial, anggota tersebut tidak memberikan jasa profesional secara eksklusif kepada satu klien. Misalnya, melakukan jasa profesional tertentu dalam sektor pasar tertentu. Hal tersebut memungkinkan klien memberikan persetujuan secara umum. Sebagai contoh, anggota dapat membuat pengungkapan umum berdasarkan persyaratan dan ketentuan terstandarisasi untuk perikatan. Yang kedua, persetujuan mungkin diterima secara tersirat dari perilaku klien ketika anggota telah mempunyai bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa klien mengetahui keadaan tersebut sejak awal dan telah menerima benturan kepentingan tersebut ketika mereka tidak menyampaikan keberatan atas terjadinya benturan kepentingan. Secara umum, anggota perlu untuk mengungkapkan sifat benturan kepentingan dan bagaimana setiap ancaman yang muncul kepada klien yang terkena dampak benturan kepentingan, dan memperoleh persetujuan dari klien anggota yang terkena dampak untuk melaksanakan pemberian jasa profesional
ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi ancaman. Jika pengungkapan dilakukan secara lisan atau persetujuan diberikan secara lisan atau tersirat, maka setiap anggota dianjurkan untuk mendokumentasikannya, yaitu A. Sifat dari keadaan yang memunculkan benturan kepentingan, B. Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman, dan C. Persetujuan yang diperoleh. Ketika persetujuan eksplisit ditolak, jika anggota telah menentukan bahwa persetujuan diperlukan secara eksplisit dan permintaan tersebut telah ditolak oleh klien, maka anggota harus A. Mengakhiri atau menolak untuk melaksanakan jasa profesional yang akan mengakibatkan benturan kepentingan, atau B. Mengakhiri hubungan yang relevan atau melepaskan kepentingan yang relevan untuk menghilangkan ancaman atau untuk menurunkannya pada level yang dapat diterima. Ketika pengungkapan untuk memperoleh persetujuan akan melanggar kerahasiaan, kantor hanya akan menerima atau melanjutkan perikatan jika A. Kantor tidak melakukan peran advokasi bagi satu klien dalam posisi berseberangan terhadap klien yang lain sehubungan dengan permasalahan yang sama. B. Terdapat mekanisme tertentu untuk mencegah pengungkapan informasi kerahasiaan di antara para tim perikatan dan yang menangani dua klien, dan kantor meyakini bahwa pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang tersedia bagi anggota pada saat itu, akan menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah tepat bagi kantor untuk menerima atau melanjutkan perikatan karena adanya pembatasan atau kemampuan kantor untuk melaksanakan jasa tersebut yang dapat menghasilkan kerugian yang tidak proporsional bagi klien atau pihak ketiga lain yang relevan. Pelanggaran kerahasiaan yang mungkin muncul, misalnya ketika mencari persetujuan untuk memberikan jasa yang terkait transaksi kepada suatu klien dalam kaitannya dengan proses pengembalian secara paksa oleh klien lain dari kantor tersebut, melakukan investigasi forensik untuk klien sehubungan dengan dugaan tindakan kecurangan ketika kantor memiliki informasi rahasia yang diperoleh melalui pelaksanaan suatu jasa profesional dari klien yang mungkin terlibat dalam kecurangan tersebut. Anggota harus mendokumentasikan A. Sifat dari keadaan tersebut, termasuk peran yang dilakukan oleh anggota, B. Pengukuran spesifik yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan informasi di antara tim perikatan yang menangani dua klien, dan C. Alasan yang mendasari kesimpulan bahwa tepat untuk menerima perikatan tersebut. Penunjukan profesional, penerimaan klien dan perikatan. Ancaman untuk mematuhi prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin muncul, misalnya dari masalah yang ditanyakan terkait dengan klien atau pemilik manajemen atau aktivitas. Berbagai permasalahan klien, jika diketahui, mungkin mengancam kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, termasuk misalnya keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal dan ketidakjujuran atau praktik pelaporan keuangan yang dipertanyakan, dan perilaku tidak etis lainnya. Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika tim perikatan tidak memiliki atau tidak dapat memperoleh kompetensi untuk melakukan jasa profesional.
Perubahan profesional. Anggota harus menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan ketika anggota A. diminta oleh klien potensial untuk menggantikan anggota lain. B. Mempertimbangkan untuk melakukan penawaran atas suatu perikatan yang saat ini dilakukan oleh anggota lain. Atau C. Mempertimbangkan untuk melakukan pekerjaan yang saya melengkapi atau tambahan dari anggota lain. Mungkin terdapat alasan untuk menerima perikatan. Salah satu alasannya mungkin jika ancaman yang muncul karena adanya fakta dan keadaan yang tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan. Misalnya, mungkin terdapat ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jika anggota menerima perikatan sebelum mengetahui semua fakta yang relevan, berkomunikasi dengan anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu. Anggota yang diusulkan biasanya akan membutuhkan izin dari klien. Lebih baik secara tertulis untuk memulai pembahasan dengan anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu. Jika tidak dapat berkomunikasi dengan anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu, maka anggota yang diusulkan harus mengambil langkah-langkah memadai lainnya untuk memperoleh informasi tentang kemungkinan adanya ancaman. Komunikasi dengan anggota yang diusulkan. Ketika anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu diminta untuk menanggapi komunikasi dengan anggota yang diusulkan, maka anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu harus A. mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai permintaan tersebut, dan B. memberikan informasi apapun secara jujur dan jelas. Perubahan penunjukan profesional. Perubahan penunjukan audit atau review. Dalam hal audit atau review atas laporan keuangan, anggota harus meminta anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu untuk memberikan informasi yang diketahui mengenai fakta atau informasi lain yang dalam opini anggota sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu. Anggota yang diusulkan harus menyadari sebelum memutuskan apakah menerima perikatan. Keberlanjutan perikatan dengan klien. Untuk perikatan yang berulang, anggota harus secara periodik menelaah apakah untuk melanjutkan perikatan. Potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul setelah menerima perikatan yang jika telah diketahui sebelumnya akan menyebabkan anggota menolak perikatan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dapat muncul karena manajemen laba atau visualisasi atas laporan posisi keuangan yang tidak tepat. Pendapat kedua. Anggota mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua penerapan akunting, auditing, pelaporan atau standar yang atau prinsip lain untuk A. suatu keadaan khusus, atau B. transaksi tertentu oleh atau atas nama suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien. Ancaman misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Mungkin
muncul jika pendapat kedua untuk didasarkan pada fakta yang sama yang dimiliki anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu, dan didasarkan pada bukti yang tidak memadai. Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dalam keadaan dari permintaan serta semua fakta dan asumsi lainnya yang tersedia yang relevan untuk menyatakan suatu pertimbangan profesional. Contoh tindakan yang mungkin merupakan pengamanan atau mengatasi ancaman kepentingan pribadi meliputi dengan izin dari klien memperoleh informasi dari anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu, menjelaskan keterbatasan yang melingkupi setiap pendapat yang diberikan ketika berkomunikasi dengan klien, memberikan salinan pendapat anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu, respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tujuan anggota terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab bertindak untuk kepentingan publik. Ketika merespon adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari anggota adalah A. mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional, B. mengingatkan manajemen atau jika tepat pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien untuk 1. memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi akibat dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau diduga, atau 2. mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi, dan C. mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melingkupi kepentingan publik. Audit atas laporan keuangan meliputi memperoleh pemahaman atas permasalahan, mengatasi permasalahan, menentukan perlu tidaknya tindakan lanjutan, pelanggaran yang mungkin terjadi, dan dokumentasi. Ahli jasa profesional selain audit atas laporan keuangan meliputi memperoleh pemahaman atas permasalahan dan mengatasinya dalam manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Komunikasi permasalahan kepada auditor eksternal, mempertimbangkan perlu tidaknya tindakan lanjutan, pelanggaran yang mungkin segera terjadi, mencari advis, dan dokumentasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kesalahan kata, mohon dimaafkan. Gelar sarjana bukan merupakan tanda produk jadi, tapi indikasi seseorang siap untuk hidup. Jadi, selesai kuliah bukanlah jenjang akhir pendidikan, tetapi justru menjadi langkah awal mengaplikasikan ilmu-ilmu dan menjadi permulaan untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih.